Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan bagian ke-6 dari tutorial SPSN PTKIN. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara mengupload kurva S. Jadi di sini kita sudah login sebagai Satker IAIN Pekalongan. Kita akan mencoba mengupload kurva S. Pertama-tama kita klik dulu, di sini ada menu kurva S dan di bawahnya ada 3 sub menu. Ini ada cek kontrak konstruksi, lalu kemudian ada upload kurva rencana dan update progres mingguan. Pertama-tama kita harus melakukan cek dulu, memeriksa dulu apakah kontrak konstruksi sudah di-update apa belum. Kita klik di sini. Nah, kita akan diarahkan pada halaman. Di sini data kontrak konstruksi itu sudah diupdate. Jadi di sini ada nama proyeknya, lalu kemudian penyedia jasanya siapa, lalu kemudian tanggal kontraknya tanggal berapa, akhir kontraknya tanggal berapa, lalu nilai kontraknya ada berapa, lalu kemudian masa kontraknya di sini tertulis 171 hari atau 24 minggu. Jadi proyek ini akan diselesaikan dalam 24 minggu. Ini datanya sudah ada semua, artinya oke. Jadi di sini sudah oke. Lalu kemudian kita upload kurva rencana. Untuk mengupload kurva rencana ini, terlebih dahulu kita harus mengisi template kurva dalam file Excel. Nah, ini bisa di-download di sini atau bisa diunduh juga di sini di template kurva S ini. Kita misalnya mendownload dari sini, kita download. Nah, di sini template kurvanya sudah ada, lalu kita buka template kurva ini, kita buka, bentuknya seperti ini. Jadi ini dalam format Excel. Di sini ada petunjuk ya, 1 sampai dengan 4 ini supaya dibaca dengan baik. Lalu di sini ada beberapa kolom yang harus diisi. Jadi di sini ada penjelasan bahwa hanya kolom-kolom berwarna hijau yang wajib diisi. Nah, untuk mengisi ini tentu saja bahan-bahannya, angka-angka yang harus diisikan ini diperoleh dari kontraktor atau konsultan pengawas. Jadi lazimnya pembangunan sebuah gedung itu kontraktor dan pengawas membuat perencanaan yang dituangkan dalam kurva S. Di sini kita ambil contoh kurva S yang lazimnya akan berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah gambar kurva S. Di sini yang menyusun kurva S ini adalah konsultan perencana dan bersama-sama dengan kontraktor. Jadi ini ada beberapa angka, banyak sekali, tetapi yang kita butuhkan sebetulnya hanya kolom ini saja. Jadi kolom rencana mingguan. Ini pasti nanti kurva S setelah kita dapatkan dari kontraktor atau konsultan pengawas, kita akan mendapatkan data seperti ini, dan yang kita butuhkan hanya satu kolom ini saja, yaitu rencana mingguan. Kumulatif rencana tidak kita perlukan karena nanti akan dihitung sendiri oleh sistem. Jadi ini kita input satu-satu angka ini. Jadi ini jumlahnya ada 24 karena tadi dalam kurva S tadi, dalam kontrak tadi kegiatan konstruksi akan diselesaikan dalam 24 minggu, sehingga di sini ada 24. Ada selah di sini 2 minggu, ini karena ini mengantikan misalnya Idul Fitri gitu ya, atau mungkin bisa jadi ini tidak ada selah sama sekali, jadi berlanjut terus. Nah, ini kita mengambil contoh yang ada selahnya 2 minggu, artinya tidak ada aktivitas pekerjaan dalam 2 minggu ini karena libur, sehingga kita tuangkan di sini. Lalu kemudian ini kita copy saja, kita copy atau kita masukkan satu-satu. Jadi kita masukkan ke template kurva tadi ini satu-satu. Jadi misalnya di sini tadi minggu pertama ini kita copy, misalnya ini minggu pertama kita copy 1,41 ini, lalu kita masukkan di template kurva seperti ini. Maaf, ini karena dia dalam bentuk ini tidak bisa langsung kita
kita copy. Kalau tidak bisa langsung kita copy gini, lebih baik kita copy semuanya. Kita copy semuanya, lalu kemudian kita tuangkan dalam dalam notepad ya. Saya kira semua komputer ya, Windows pasti ada notepad. Lalu kita tekan di sini, di paste di sini. Lalu di sini kemudian kita turunkan satu-satu angka ini. Tapi di sini karena ada sela yang cukup banyak, ini kita coba blok seperti ini, lalu kita copy. Yang kosong ini kita copy, lalu kita tekan Ctrl H. Nah, di sini sudah ada ini yang terbol, ini sudah secara otomatis sudah masuk sini. Lalu di replace with ini kita kasih spasi satu saja, satu, lalu kemudian replace all. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini masih ada dua, ini kita coba Ctrl H lagi. Lalu kita, ini tadi sudah satu spasi ya, satu spasi saja. Ini kemudian kita replace all, jadi hasilnya seperti ini. Lalu kita sejajarkan di tepi, lalu kemudian kita enter satu-satu di depan masing-masing angka ini, satu-satu seperti ini, terus sampai nanti selesai, sampai akhir ke 24. Nah, lalu kemudian ini kita highlight, kemudian kita copy, Ctrl C ya, lalu kemudian kita masukkan ke template tadi, masukkan template di sini ini, paste di sini, maka hasilnya akan bisa kita lihat di sini. Sudah masuk semua, termasuk yang libur 2 minggu. Ini libur 2 minggu karena di sini pakai dash, kita ganti dengan 0.0. Nah, 0.0 sehingga hasilnya seperti ini. Ini tinggal setelah itu, ini sudah 24 ya, 24 minggu. Ini ada angka 24 di sini kelihatan. Lalu setelah itu kita isi yang hijau. Ingat, ini yang diisi adalah yang hijau. Ini karena kita tadi untuk mengupload UKS IAIN Pekalongan, sedangkan nama proyeknya itu adalah pembangunan gedung Fakultas Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah dan gedung perpustakaan dan perpustakaan. Nah, ini yang kita isi sudah. Lalu kemudian tanggalnya ini diisi dengan tanggal kontrak, tanggal yang ada di tanggal kontrak. Jadi tanggal kontrak di sini adalah tanggal kontrak itu 17 Juni 2001. Kita tulis di sini angka 17, Juni cukup ditulis Jun saja. Jadi tanggal cukup ditulis hanya 3 digit ya, 3 karakter Jun. Terus kemudian 2021 kita tulis 21 saja. Lalu kita enter, maka sudah menjadi ini tanggal 17 Juni 2001. Lalu kemudian akhir kontraknya adalah 5 Desember 2021. Ini kita tulis 5 Desember, dates ya, pakai C 21. Lalu kita enter. Nah, di sini secara otomatis sudah menjumlah sendiri, ini ada 24 minggu. Ini sudah benar berarti. Jadi ini untuk mengkonfirmasi minggu yang dibutuhkan untuk proses pembangunan fisiknya. Ini di sini ada minggu ke-24, jadi ini 24 minggu sudah benar. Lalu kemudian ini tadi setelah kita isikan itu angkanya 99,99 atau ya mendekati 100%. Ini sebetulnya kalau mau dijadikan 100% mungkin bisa ditambahkan angka berapa di sini, 5 misalnya. Ditambahkan angka 9 misalnya, akan menjadi 100. Mungkin di sini 8-nya diganti 9. Ini menjadi 100.
ya 100. Jadi 100 itu maksudnya 100%. Jadi progres pembangunan selesai 100%. Ini sudah selesai, lalu kita simpan. Kita taruh misalnya di mana, di dokumen atau di mana ya. Template-nya namanya adalah template, ini sudah ada, kita timpa saja template kurva SPSN PTKI. Kita timpa, sudah kita save di sini. Lalu kemudian kita upload. Tadi hasilnya itu kita upload. Kita buka halaman ini, halaman dashboardnya Yayan Pekalongan. Kita upload kurva rencana. Kita tekan upload kurva rencana. Kita diarahkan ke halaman ini. Lalu kemudian kita pilih file tadi yang kita simpan di dokumen tadi ya. Judulnya ada template PTKI di sini. Lalu kemudian kita tekan tombol upload. Lalu kemudian kita tekan tombol simpan, dan di sini kurva rencana sudah jadi. Tetapi di sini masih ada satu proses lagi. Kita akan menghapus titik-titik ini yang kita tidak perlukan, karena sebetulnya yang diperlukan adalah hanya sampai ke minggu ke-24 ini. Jadi 24 sampai ke sini ini, sampai minggu ke-89 ini tidak kita perlukan, sehingga harus kita hapus. Cara menghapusnya mudah, yaitu kita scroll down di sini, kemudian kita pilih tadi minggu keberapa yang diperlukan, yaitu minggu ke-24. Nah, ini sudah terpilih 24, lalu kita tekan potong. Kita tekan tombol potong, maka kemudian menjadi seperti ini. Kurvanya sudah jadi ya, seperti ini. Jadi ini adalah kurva rencana. Ini sudah selesai. Berarti pekerjaan kita untuk mengupload kurva rencana sudah selesai. Kita kembali ke dashboard. Tugas berikutnya adalah setiap minggu operator harus mengupload progres mingguan. Nah, ini kita tekan progres mingguan. Di sini kita ada form ya untuk memprogres mingguan itu. Jadi di sini misalnya minggu ke pertama itu rencananya tadi disesuai dengan rencana itu ada progres sebanyak 1,41%. Nah, ini misalnya kita ternyata di lapangan progresnya itu misalnya 1, titik ini ya, pakai titik. Nah, ingat pakai titik, misalnya 9,87%. Ini harus ada 5 digit. Jadi kalau digitnya hanya 3 maka harus digenapi dengan 0. Ini ada 02. Lalu kita tekan update, maka kemudian setelah kita simpan, kita akan melihat di situ ada progres. Sudah mulai ada progres di sini 1,987 tadi. Ini untuk minggu pertama. Selanjutnya seperti itu, minggu kedua misalnya rencana progresnya ada 1,41. Tapi misalnya di lapangan ternyata ada progres yang banyak, misalnya 2,1765 misalnya. Lalu kita tekan update, maka setelah kita simpan, di sini sudah ada progres lagi minggu kedua. Nah, ini progresnya positif karena ternyata di lapangan progresnya melebihi dari rencana. Ya, jadi di sini akan terlihat di sini sudah ada minggu kedua dengan progres 4,16 atau deviasinya 1,3. Ini seperti itu terus dilakukan setiap minggu, tidak boleh lupa, harus selalu diupdate sehingga nanti sampai akhirnya nanti garis merah ini bertemu dengan garis biru di sini, artinya progresnya sudah 100%. Jadi begitu cara mengupdate dan mengupload kurva S. Saya kira itu untuk tutorial cara mengupload kurva S. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.